Shalom, keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan di Gereja GBP Tanjung Priuk, para pendeta dan sintua, kami mengundang dan warga gereja dimanapun berada, selamat beribadah buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan bahwa kami diciptakan oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan 2. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesda. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Permohonan dan janji Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan,
bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, bagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anaknya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberi kehikmatan yang benar bagi kami, juga menjaga kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari berbahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi, rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberikan perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketentraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan berjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan dari seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di hari yang berbahagia saat ini dalam ibadah atau pesta hari kedua peringatan turunnya Roh Kudus yang kita sebut dengan Pentakosta, firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 35. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya teringat peristiwa 4 tahun yang lalu, yakni tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba yang menewaskan ratusan orang dan menenggelamkan juga berbagai barang benda termasuk puluhan sepeda motor. Sebagian orang memahami bahwa tenggelamnya kapal motor tersebut bukan karena over capacity daripada kapal motor itu, karena memang sangat membludak orang yang menjadi penumpang di kapal motor itu, mulai dari lantai bawah sampai dengan ke atas. Ditambah lagi barang-barang bawaan termasuk puluhan sepeda motor. Tetapi ada juga orang yang berpikir bahwa itu adalah akibat penguasa, pemilik dari Danau Toba yang selama ini berdiam, tinggal di dasar danau itu, sudah marah, sudah dongkol atau sangat jengkel melihat berbagai perilaku manusia, bukan saja para penduduk di sekitar Danau Toba, tetapi terlebih para pengunjung, para wisatawan yang dinilai sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat setempat. Kita bertanya, memang adakah yang disebut sebagai pemilik atau penguasa di dasar lautan atau dasar paling dalam dari Danau Toba?
adakah yang menjadi pencipta dari Danau Toba, dari kekuatan-kekuatan? Saudara-saudara, memang hampir setiap suku bangsa mempunyai tradisi atau kepercayaan mengenai asal suku, asal usul dunia ini, termasuk asal usul suku bangsa tersebut. Dan ini sering kita sebut dengan mitologi, yang bercerita tentang asal usul segala sesuatu secara mistis, secara gaib, dan memang tidak masuk akal. Bangsa-bangsa di Timur Tengah pada zaman kuno mempunyai tradisi-tradisi atau mitos-mitos tentang permulaan dunia ini, yang menurut pengertian atau dalam keyakinan mereka adalah hasil peperangan dewa-dewa, sehingga timbullah kekacauan, dan dari kekacauan itu telah membuat benih-benih atau bahan-bahan terbentuknya alam semesta. Tidak terlepas juga masyarakat Batak, ada turi-turian atau mitologi orang Batak. Dikatakan bahwa ada 3 dewa tertinggi dalam agama tradisional Batak, yakni Batara Guru, Soripada, dan Mangala Bulan. Bahkan disebut juga bahwa mulanya manusia atau orang Batak adalah dari bambu yang pecah, bulu nama Pultak, yakni munculnya si Boru Panuturi dan si Boru Pareme. Dan pencipta segala sesuatu menurut keyakinan dalam mitologi orang Batak adalah Debata Mulajadi Nabolon. Tapi itu bukan hanya di dunia mitologi. Secara ilmu pengetahuan saintis sekuler juga, saudara-saudaraku, ada beberapa teori yang mungkin sudah kita dengar tentang permulaan, tentang asal daripada dunia dan alam semesta ini, termasuk semua yang ada di dalamnya. Misalnya teori yang begitu terkenal adalah Big Bang teori, teori dentuman besar, di mana ada satu atom yang sangat padat, namun suatu ketika meledak begitu dahsyat sehingga semua partikel dari atom itu menyebar atau berekspansi ke seluruh ruang hampa. Dan suatu ketika berhentilah penyebarannya itu, terbentuklah bumi dan alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Ada juga teori yang disebut dengan steady state theory, teori keadaan tetap, bahwa alam semesta terbentuk begitu saja tanpa ada awalan ataupun akhiran. Alam semesta akan selalu tetap ada dan tidak ada istilah kiamat atau akhir zaman. Yang terjadi pada alam semesta beserta segala isinya itu termasuk manusia adalah perubahan bentuk dan juga perubahan karakter. Itulah teori yang pernah kita dengar. Hari ini firman Tuhan Alkitab memberikan kesaksian kepada kita tentang seluruh alam semesta ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Alkitab memproklamirkan bahwa itu adalah hasil karya tangan Tuhan Allah yang kita imani, yang kita percayai. Bahwa itu adalah penciptaan dari Tuhan Allah. Allah lah disebut sebagai pencipta semesta ini.
Tetapi sekalipun Tuhan Allah sebagai pencipta, Alkitab tidak pernah mengidentikan atau menyamakan Allah sang pencipta dengan dunia ciptaannya. Karena itu saudara-saudaraku, dunia ciptaan ini tidak boleh diperilah atau disembah. Ini yang membedakan firman Allah yang terkandung dalam Alkitab yang memberikan kesaksian tentang penciptaan di dunia ini dengan ajaran-ajaran dari agama-agama yang ada, termasuk agama suku yang seringkali mengajak umatnya, orang-orang yang menjadi pemeluknya, untuk menyembah, untuk bersujud kepada benda-benda ciptaan. Kita dilarang, saudara-saudaraku, untuk menyembah benda. Allah sangat jelas dalam titah kedua dari dasar titah hukum Taurat. Jangan engkau perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Tidak ada benda-benda di dunia ini yang lebih tinggi kedudukannya dari manusia. Manusia harus lebih tinggi dari segala benda. Karena itu manusia tidak boleh takluk dan tunduk kepada benda apapun. Tetapi justru manusia harus menguasai dan mengendalikan benda apapun. Walaupun Alkitab melalui tema penciptaan tidak mengajarkan kita untuk beribadah, untuk percaya dan untuk bersembah kepada benda-benda yang ada di dunia ini atau kepada dunia ini, tetapi tidak ada dikotomi seharusnya antara alam semesta dan firman Allah, antara dunia ciptaan ini dengan Tuhan Allah, yang seolah-olah bila kita memilih salah satu di antaranya, maka yang satu lagi otomatis kita lepaskan, kita abaikan, atau tidak kita pedulikan. Bila kita beribadah kepada Allah, maka seolah-olah dunia ini menjadi kita hiraukan, menjadi kita abaikan. Justru kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang menyembah kepada Tuhan Allah, boleh bergembira dan bersuka cita karena Tuhan menempatkan kita hadir di dunia ini. Dan karena lewat ciptaannya, lewat karya tangannya yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa itu, Allah menyingkapkan jati dirinya, sekaligus membuat seluruh ciptaannya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, sebagai media dari Allah untuk mempersaksikan tentang Allah atau tentang kemahabesarannya. Sehingga melalui segala sesuatu ciptaan Allah di dunia ini, benda-benda apapun itu bisa dipakai oleh umat manusia mendekatkan diri kepada Allah untuk bersaksi tentang Tuhan Allah. Karena itu seperti disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur yang bersaksi tentang penciptaan ini. Ini bukanlah penjelasan ilmiah atau berupa tinjauan sejarah tentang era zaman yang dahulu kala, era prasejarah. Kitab Mazmur tidak hendak memberi teori-teori, hasil-hasil riset ilmiah yang begitu hebat, yang sering sekali riset ilmiah atau ilmu pengetahuan justru sering didewakan. Logika manusia yang menghasilkan hasil-hasil penelitian menjadi
ditinggikan dari segala-galanya. Kitab Mazmur adalah bahasa liturgi, bahasa ibadah, bahasa iman, di mana kita bersukacita karena Allah yang kita percayai. Tentu kita sering mendengar perkataan atau istilah terminologi dalam teologi yang disebut dengan creatio ex nihilo, di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta termasuk di bumi ini diciptakan oleh Allah dari nihil, dari yang tidak ada. Allah lah permulaan segala sesuatu. Tidak ada bahan-bahan, tidak ada modal materi. Semuanya sangat jelas kalau kita baca di dalam kitab Kejadian tersebut, bahwa bumi ini bulat, belum berbentuk dan kosong. Lalu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Penciptaan Allah tidak terjadi dalam periode atau dibatasi oleh waktu, tetapi Allah sendiri yang menciptakan waktu. Allah tidak terbelenggu oleh limit waktu, tetapi Ia sendiri yang memberi waktu. Karena itu Allah adalah pemilik waktu dan penentu waktu kehidupan di dunia ini, termasuk waktu manusia. Segala sesuatu ada batasnya karena Tuhan yang menentukannya. Itu sebabnya sangat jelas dikatakan saudara-saudaraku di ayat 23 sebelum nas kita ini yang berbunyi, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Ada batas, ada limit untuk manusia hidup, untuk manusia beraktivitas, bekerja atau melakukan segala sesuatu yang disebut dengan sampai petang. Karena itu bila kita diberi waktu oleh Tuhan hidup di dunia ini, baik kemarin, sekarang, dan hari esok atau lusa, maka marilah mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Allah tersebut. Marilah memuji Dia, marilah mempersaksikan Dia, marilah kita mendekatkan Dia, mendekatkan diri kepada Dia, dan pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita tahu kisah penciptaan itu dalam kitab Kejadian sangat jelas dikatakan di sana Allah berfirman. Maka apa yang difirmankannya adalah real, adalah nyata, adalah fakta, adalah sungguh-sungguh, adalah kebenaran. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, maka jadilah seperti yang difirmankannya. Karena itu firman Allah yang terkandung dalam Alkitab adalah perwujudan dari kuasa Allah, perwujudan dari kehadiran Allah di dunia ini. Firman Allah dalam Alkitab adalah konkretisasi Allah dalam kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya sangat jelas dikatakan di ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Firman ini hendak memberitahukan bahwa semuanya itu diciptakan Allah dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Allah. Kalau yang pertama saya katakan tadi bahwa segala sesuatu ada waktunya, karena Allah yang menentukannya sendiri. Yang kedua, Allah menentukan dengan kebijaksanaan. Tempatnya, fungsinya Tuhan tentukan.
tanam-tanaman. Tuhan yang menentukan apa fungsinya, apa tempatnya, di mana dia. Demikian juga umat manusia kita. Ada orang Asia, ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada suku Batak, ada suku Padang, ada suku Jawa, dan berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Dan Tuhan menempatkannya sesuai dengan ketentuan Tuhan Allah. Dan Tuhan memberi masa, memberi waktu, memberi periode kepada umat manusia itu. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk bersaksi tentang kemahabesaran Tuhan tersebut. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, seperti dikatakan di dalam Mazmur ini, Tuhan yang memberikannya. Dan kepada manusia itu diberikan roh. Sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-30. Apabila engkau mengirim rohmu, maka mereka tercipta. Roh yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu yang membuat kita hidup. Itu sudah sebenarnya disampaikan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tersebut, bahwa Tuhan memberikan nafas hidup, dan nafas hidup itu adalah roh Allah. Roh itulah yang membuat manusia bisa berpikir dengan sehat. Roh itulah yang membuat manusia memiliki hati. Roh itulah yang membuat manusia memiliki pertimbangan, bisa berpikir tentang yang baik, yang berguna, yang membangun, yang mendatangkan kebaikan. Dan roh yang ada dalam diri manusia itulah sangat jelas dikatakan di dalam nas kita pada ayat 30 ini. Manusia bisa memperbaharui dunia ciptaan ini. Kalau sekarang kita lihat dunia ciptaan ini telah rusak oleh karena kerakusan, keserakahan, oleh karena tindakan-tindakan manusia. Tetapi dengan roh yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia memperbaharui diri, sehingga dia menghargai, menghormati ciptaan alam semesta ini, sehingga dia memelihara alam semesta ini. Melalui alam semesta ini dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mau memuji, memuliakan Tuhan, karena alam semesta ini dipakai oleh Tuhan juga untuk bersaksi. Saudara-saudaraku, Tuhan mengutus kita ke dunia ini supaya kita memperbaharui kehidupan di dunia ini. Dan inilah salah satu dari makna Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita, agar kita juga membawa pembaharuan dari Allah kepada dunia ini. Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan dari kitab Kejadian sungguh sangat baik. Karena itu dunia ini menjadi panggung pujian untuk memuji, memuliakan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang mengajak kami bersaksi melalui keseluruhan hidup kami, bahkan melalui alam ciptaan-Mu. Kami hendak melihat kemahabesaran Tuhan. Kami hendak mempergunakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus-Mu Engkau turunkan dan Engkau berikan kepada kami untuk memperbaharui hidup kami, sehingga kami bertumbuh menuju kedewasaan, semakin mengenal kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengutus kami untuk membawa pembaharuan dari Allah ke tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini semakin mengenal Tuhan Allah yang Maha Besar. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pendeta, para sintua, pelayan ibadah pada saat ini, pemusik, song leader, dan juga tim produksi video dan kreatif HKBP Tanjung Priuk menyampaikan selamat merayakan Pentakosta, sehat selalu, Horas.